Ada kan temen tuh nyapa saya suruh pulang, saya nggak mau, emang lagi lebih enak nyaman di situ. Setelah jam 5 anak saya tuh nyamperin ke rumah situ, saya tetap nggak mau, dan akhirnya saya juga nggak sadar setelah maghrib ataupun isya, saya sadar isya, katanya dengan bercerita dari semua orang sini, saya sempat hilang. Katanya saya itu dibawa sama makhluk halus di pohon cermek. Saya pun nggak sadar kalau saya pun ada di situ, sedangkan saya kan lagi hamil. Mana ada kan orang hamil malam-malam di bawah pohon cermek, itu pun rumah kosong. Saya dengar cerita itu dari suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Monogram bersama Pep di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan di video kali ini gue pengen ngajak kalian untuk jalan-jalan ke sebuah lokasi atau perkampungan yang terkenal angker. Pengen tahu kisahnya seperti apa? Ikuti terus penelusuran kami. Lokasi yang ingin gue ceritakan kali ini berada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bekasi. Dan kampungnya itu biasa dikenal orang dengan nama Kampung Pulo. Di mana Kampung Pulo ini ternyata banyak memiliki kisah mistis. Gue dan tim Monogram berkesempatan untuk datang langsung ke lokasi. Setibanya gue di lokasi, ternyata gue mendapatkan banyak sekali cerita mistis yang terjadi di Kampung Pulo ini. Yang baru-baru ini terjadi adalah meninggalnya seorang bocah SD atau anak SD yang sempat terjatuh dulu di depan sebuah rumah kosong. Dan kami pun berkesempatan untuk mewawancari narasumber yang merupakan penduduk asli dari Kampung Pulo. Nah, ada hal mistis yang kami rasakan pada saat itu. Karena sebelum kami mewawancarai, narasumber ini sempat mengalami yang namanya kerasukan. Kerasukan dari sosok nenek-nenek penunggu sebuah rumah yang berada di Kampung Pulo. Nah, ada hal mistis yang kami rasakan pada saat itu. Karena sebelum kami mewawancarai, narasumber ini sempat mengalami yang namanya kerasukan. Kerasukan dari sosok nenek-nenek penunggu sebuah rumah yang berada di Kampung Pulo. Dan nenek-nenek itu berkata kalau dia sangat tidak senang akan kedatangan kami. Dia tidak senang wilayahnya divideokan atau direkam sana sini. Kejadian itu lumayan cukup lama, sekitar setengah jam. Tapi alhamdulillah kami bisa atasi semua dan ini adalah liputannya. Ya, perkenalkan, nama saya Inka, umur saya 32 tahun, saya tinggal di Kampung Pulo Kapang. Teh, dengar-dengar di kampung Teteh itu terkenal dengan mistisnya ya Teh. Teteh pernah mengalami kejadian mistis nggak sebelumnya? Pernah, saya sendiri juga yang ngerasain itu. Boleh diceritakan Teh pengalaman mistis apa yang Teteh rasakan selama tinggal di sana? Ya, berawal kan saya lagi hamil, kerasa umur 2 bulan, sering ada gangguan. Kalau saat saya lagi tidur, saya lagi ngapain tuh banyak yang ganggu. Gak tahu itu makhluk halus atau apa. Ya, terus setelah 4 bulan
Pikiran saya juga lagi nggak enak kan, lagi sedang kalut. Saya datang ke rumah kosong ini, yang saya ini yang rasain. Karena kan saya rasa tuh lebih enak kan rumah kosong, nggak banyak orang. Saya lagi di situ duduk, pikiran saya pun lebih enak, nggak banyak yang ganggu. Nah pas setelah itu ada kan temen tuh nyapa saya suruh pulang. Saya nggak mau, emang lagi lebih enak nyaman di situ. Setelah jam 5 anak saya pun nyamperin ke rumah situ. Saya tetap nggak mau, dan akhirnya saya juga nggak sadar setelah maghrib ataupun isya. Saya sadar isya, katanya dengan bercerita dari semua orang sini, saya sempat hilang. Katanya saya itu dibawa sama makhluk halus di pohon cermek. Saya pun nggak sadar kalau saya pun ada di situ, sedangkan saya kan lagi hamil. Mana ada kan orang hamil malam-malam di bawah pohon cermek, itu pun rumah kosong. Saya dengar cerita itu dari suami saya. Udah setelah itu pun saya nggak sadar, sampai saya sering diganggu dan dijaga kan, dicari sama suami saya, dijaga diri saya biar nggak ada yang ganggu. Akhirnya nggak pernah tuh kejadian kayak gitu terulang lagi. Pas 9 bulan saya udah mulai nggak enak perut saya mau melahirkan. Tapi Allah berkehendak lain, anak saya diambil baru melahirkan. Itu pun saya belum sempat melihat dia, belum sempat nyium dia ataupun gendong dia. Saya udah nggak bisa kata-kata lagi gitu, perasaan saya kayak gimana tentang semua itu. Itu pun alhamdulillah kan rezeki anak saya dia tuh bagus. Di saat itu pun keluarga saya rezekinya lagi bener-bener lagi sedang ekonominya menurun. Alhamdulillah rezeki saya tuh di saat itu Grab pada ngedukung semua, diajak anak saya ke Cipto karena kekurangan oksigen. Itu juga saya nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gitu anak saya. Itu pun anak kepinginan saya gitu, anaknya cakep, normal, nggak ada satupun kekurangan pada di diri saya, di diri dia gitu. Ya saya mau bagaimana lagi kan, kalau itu berkehendak Allah, berkehendak lain. Saya juga udah ikhlas. Sampai sekarang pun saya alhamdulillah dikasih lagi kan kepercayaan sama Allah. Karena saya juga kepingin juga, jadi ngelepas KB pun dari semenjak dia enggak, saya udah nggak KB. Gitu aja teh ceritanya. Alhamdulillah ya teh, sekarang udah ada pengertiannya. Iya. Insya Allah sehat-sehat terus kita. Iya. Tapi itu ada kaitannya nggak sih teh dengan kejadian teteh disembunyikan itu? Saat nggak sadar itu Saat nggak sadar. ngalamin apa? Saat nggak sadar itu teteh ngerasain ngalamin kejadian kayak gimana teh? Seingat saya sih ya banyak yang ngebisikin gitu di kuping saya gitu. Ada yang mau ngajak saya pergi karena kasihan kan saya dalam keadaan kalut, kasihan lihat dia sendirian gitu. Pada saat itu teteh merasa kayak ada yang ngajak gitu ya teh. Sosoknya teteh ngeliat nggak siapa atau cuman Bisikan aja. Jadi saya juga kan awalnya bukan di pohon cermek duduknya. Saya tuh duduknya di depan rumah kosong, bukan di pohon cermek. Entah apa kenapa saya tahu-tahu ada di pohon cermek. Apa yang teteh rasakan atau teteh alami? Ya perasaan saya tuh pada saat itu ada sosok perempuan kan, tapi nggak tahu itu siapa, saya nggak kenal. Saya diajak sama dia sambil ngelus perut saya, katanya kesian sama saya sama anak saya. Katanya mau diajak jalan biar lebih rileks sama tuh perempuan, bilang kayak gitu sama saya. Nah saya kan mau diajak sama dia tuh, entah kenapa saya juga nggak sadar. Tahu-tahu saya aja ada di pohon cermek. Itu saya dalam keadaan sadar, setengah sadar. Itu udah malam, saya udah gelap. Itu ada suara orang sih, dengar saya suara orang, tapi saya nggak, itu orang nggak ngeliat saya ada di situ. Padahal saya udah mau manggil, cuman ditutup mulut saya, nggak bisa manggil tuh orang yang ada manggil nama saya. Jadi saya juga dalam keadaan takut sebenarnya di situ. Nah pas itu
akhirnya nggak tahu kenapa tuh suami saya udah ada di samping saya. Ya mungkin karena udah dibuka kali ya, maksudnya biar saya kalau saya tuh ada di sini gitu. Dan saya juga nggak tahu kenapa, saya juga nggak sadar kalau di saat itu saya juga udah pengen pulang sebenarnya kan, nggak enak sama suami saya, pasti nyariin saya. Alhamdulillah tuh saya ketemu dan dibawa pulang sama suami saya. Dan saya cerita semua ini tahu dari semua orang yang nyariin saya kalau saya tuh kayak gimana, masalah kayak gini kayak gitu. Saya nggak tahu sebenarnya dari orang juga, bukan dari saya ngarang cerita. Sebenarnya itu cerita semua dari orang-orang kampung sini. Kalau cerita sebenarnya kayak gitu saya di sini. Semenjak saya kan asli orang sini. Semenjak saya udah sekolah SD itu udah kosong rumahnya. Jadi udah puluhan tahun sebenarnya. Dan itu pun cerita rumah itu emang banyak kejadian gitu ya, bukan saya doang, juga banyak. Banyak yang ngalamin kejadian mistis juga. Iya. Contohnya teh, contohnya gimana? Ya contoh kan kayak saya kan, contohnya juga banyak kan yang kejadian tuh kalau lewat situ tuh sering diganggu, dia berbentuk kuntilanak gitu. Terus juga setiap orang mau beli rumah itu nggak pernah Tempati ya? nggak pernah laku itu, ditutup auranya. Jadi nggak pernah ada yang mau. Sekalinya mau pun besoknya dia udah gagal, nggak jadi. Batal gitu ya Batal. Teh, ya, di cancel. Kalau selain diganggu sama makhluk kayak kuntilanak, apalagi teh? Yang pernah dengar cerita sih ada yang kaki di atas, kepala di bawah, nggak tahu itu makhluk apa. Kalau itu cerita dulu lagi saya masih SD. Kalau sekarang karena pohonnya udah ditebang, jadi Tebang dipindah, nggak tahu entah kemana ataupun dibersihin, nggak tahu juga. Gitu ceritanya. Terus juga kan ada tetangga saya tuh, dia udah hamil 9 bulan kan. Itu udah lama dia, selama 4 tahun dia belum punya anak. Akhirnya punya anak 9 bulan tuh, nggak tahu kenapa bangun tidur dia udah hilang aja begitu. Kandungannya? Kandungannya. Langsung kempes gitu aja tuh Teh, ke Itu perutnya. dia udah ngadain acara kan, udah ngadain acara syukuran gitu. 4 bulanan. Bersyukur banget dia udah punya anak, hamil. Lah setelah habis acara itu langsung hilang aja begitu, nggak tahu kenapa. Gitu. Tapi itu selama kehamilan dia sudah USG apa segala macam ya Teh? Kan soalnya ada istilah medis yang hamil anggur juga Iya, kan. iya. Cuman dia nggak tahu itu, soalnya kan dia orang susah. Ya dia pun mau USG kan belum tahu kan USG itu kayak gimana. Jadi dia periksa-periksa ya begitu aja, nggak sempat di USG. Tapi Udah gitu aja sempet dah. nggak teh pas posisi anaknya hilang, dia nanya nggak sih kayak ke orang internya gitu? Ya kalau dia sih nggak pernah nanya, cuman dia pikir emang hubungannya udah dengan iya rumah gitu kosong itu kali. ya, Teh? Dipikir kan katanya kan ada kan hamil anggur, dibilang kayak gitu. Emang kejadian ada juga yang kalau orang zaman dulu kan ada yang bilang emang ada makhluk halus juga yang ngajak kan, ada yang bawa gitu kan. Tapi emang kejadian yang anak di kandungan hilang itu ada hubungan sama rumah kosongnya tuh? Ya kebanyakan sih ada yang bilang iya sih Pak, maksudnya ada yang bilang iya, karena dia sering keluar malam bisa jadi kan. Kalau zaman dulu kan sering kayak gitu kan, Pemali ya. tamali kalau orang hamil keluar malam gitu, takutnya entar ngapa-ngapa gitu. Itu ada lagi nggak hal mistis yang warga sini alami? Ada sih Teh, sempet dulu kan rumah saya kan deket kan dari situ, jadi dia tuh yang tukang mie tetek tuh cerita langsung ke saya kenapa dia bisa jadi kayak gitu. Jadi dia lewat rumah situ diberhentiin kan, lagi jual, diberhentiin sama nggak tahu itu siapa, sosok perempuan gitu mau beli. Dan akhirnya dia berhenti di situ, ternyata dia nimbulin diri dengan cara kayak gitu, sejenis kuntilanak gitu. Ya jadi semua perabotan dia tuh ditinggal. Sama Gitu. gerobak-gerobaknya gitu ditinggal orangnya Ditinggal. pergi gitu aja. Iya, karena saking takutnya kan yang awalnya dia berhenti pun beli. Jadi kan saya ngelayanin. Setelah itu dia menunjukin diri dengan cara kayak gitu, kuntilanak. Sosok aslinya ya. Iya. Itu diceritakan besokannya sama tukang nasi. Iya, pas kedua harinya itu
Pas kedua harinya dia lewat, dia cerita kan, saya juga beli kan, dia cerita sama saya gitu. Ya itulah tadi hasil liputan kami dan semoga kalian senang dan mendapat informasi baru. Buat kalian jangan lupa di follow Instagram Monogram Production dan Spotify-nya Monogram Production. Terima kasih yang sudah menonton. Buat kalian yang nonton, kalau punya pengalaman pribadi atau pengen menjadi narasumber di Monogram Production, kalian boleh DM Instagram Monogram Production atau Bang Din ya. Nanti kami akan jadwalkan buat kalian yang memiliki kisah atau pengalaman cerita yang keren atau sangat-sangat horor. Ya mungkin sekian episode kali ini. Gua Pepe undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.